Keyakinan masyarakat Indonesia terhadap ekonomi RI mengalami peningkatan. Hal ini tercermin dari survei konsumen Bank Indonesia pada Desember 2023. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, indeks keyakinan konsumen atau IKK pada Desember 2023 meningkat dibandingkan dengan bulan November. IKK naik tipis 0,2 pada Desember atau berada pada posisi 123,8. Erwin menambahkan, meningkatnya keyakinan konsumen pada Desember 2023 didorong oleh menguatnya indeks kondisi ekonomi saat ini. Terjadinya peningkatan indeks kondisi ekonomi terutama pada indeks pembelian barang tahan lama. Sementara itu, ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi 6 bulan ke depan tetap kuat ditopang oleh indeks ekspektasi penghasilan. Presiden Joko Widodo meresmikan Bendungan Karian di Kabupaten Lebak, Banten. Bendungan yang digadang-gadang sebagai yang terbesar ketiga di RI ini menghabiskan anggaran sebesar 2,2 triliun rupiah. Jokowi mengatakan, proses pembangunan bendungan ini telah dimulai sejak 2015 silam. Adapun, berdasarkan catatan Kementerian PUPR, bendungan ini mulai dibangun pada bulan Oktober. Artinya, butuh waktu 8 tahun bagi pemerintah untuk menyelesaikan proyek bendungan raksasa. Bendungan Karian memiliki daya tampung sebesar 315 juta meter kubik dan luas genangan 1.773 hektar. Jokowi mengatakan, bendungan ini akan memberikan manfaat pada masyarakat di Banten hingga DKI Jakarta. Selain itu, kehadiran salah satu bendungan terbesar di Indonesia itu juga dapat memenuhi kebutuhan air baku bagi masyarakat. Tidak hanya untuk Provinsi Banten, manfaat tersebut juga dapat dirasakan oleh masyarakat di DKI Jakarta hingga Kabupaten Bogor. Para pelaku usaha wellness dan spa di Bali bereaksi terhadap kenaikan pajak hiburan. Pajak hiburan naik menjadi 40%. Diketahui, kenaikan pajak tersebut termuat dalam Pasal 58 Ayat 2 tentang Pajak Barang dan Jasa Tertentu atau PBJT, Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Ini dinilai memberatkan pelaku usaha karena kenaikan tersebut terjadi di tengah pemulihan pariwisata dan ekonomi Bali. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua PHRI Bali, I Gusti Ngurah Rai Surya Wijaya. Menurutnya, para pelaku usaha spa tidak mau terburu-buru menaikkan harga karena kondisi usaha yang belum stabil. Menurutnya, kebijakan tersebut hanya akan menggerogoti pemasukan. Berdasarkan Peraturan Daerah Badung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, spa bakal dipungut pajak sebesar 40%. Mengacu perda itu, pajak hotel, restoran, parkir, dan hiburan ditetapkan sebesar 10%. Namun, pajak hiburan khusus, tarif jasa mandi uap, spa, diskotik, karaoke, klub malam, dan bar dipungut paling rendah 40% per 1 Januari 2024. Bank ternama Inggris Barclays lakukan pemutusan hubungan kerja massal kepada 5.000 karyawan secara global. Perbankan mengaku langkah ini diambil untuk memangkas biaya operasional. Sebagian besar pemangkasan terjadi pada unit pendukung layanan bank, yakni Barclays Execution Service atau yang dikenal secara internal sebagai BX. Jumlah pegawai yang di PHK ini tercatat jauh lebih besar dibandingkan dengan laporan. PHK massal ini merupakan bagian dari rencana CEO untuk meningkatkan laba perusahaan dengan menekan biaya operasional. Sebab, bos bank ternama asal Inggris ini sempat mengaku bahwa bank tengah mengalami penurunan pendapatan yang disertai peningkatan biaya operasional selama 2023 kemarin. Tercatat, jumlah karyawan BX berada di sekitar 22.300 pada akhir tahun 2022 lalu, atau naik dari sebelumnya yang berjumlah 20.000 pada akhir 2017. Sedangkan, biaya operasional tahunan di BX telah meningkat menjadi 2 miliar pound atau 39 triliun rupiah. Mesir menggelontorkan 58 miliar dolar Amerika Serikat atau 900 triliun rupiah untuk membangun ibu kota baru yang berlokasi 45 km di timur Kairo. Ini adalah mega proyek terbesar di era Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi yang menjabat sejak 2014. Ibu kota anyar Mesir itu belum memiliki nama yang jelas,
namun akrab disebut New Administrative Capital atau NAC. Pembangunan ibu kota baru di Gurun Pasir itu sudah berlangsung sejak 2015 silam. Akan tetapi, belum semua proyeknya rampung lantaran acap kali tertunda imbas banyak faktor. Pemindahan ibu kota oleh Presiden Al-Sisi dilakukan untuk mengakomodasi pertumbuhan populasi di Mesir sebesar 105 juta jiwa atau 1,6% per tahunnya. Akan tetapi, pembangunan NAC mendapatkan kritik dari sejumlah pihak yang khawatir megaproyek ini akan menambah beban utang Mesir. Terlepas dari berbagai kritikan, ibu kota anyar ini diklaim akan menjadi tempat berteknologi tinggi di Mesir pada masa mendatang. Terkait investasi, bank-bank besar dan pelaku bisnis lainnya juga disebut akan segera merapat. Kelompok ini akan memindahkan kantor pusatnya pada kuartal pertama 2024. Untuk pembangunan tahap pertama ibu kota baru ini akan menyedot 500 miliar pound Mesir atau setara dengan 250 triliun rupiah. Sedangkan pekerjaan tahap kedua akan dimulai akhir 2024 ini hingga 2027 mendatang dengan kebutuhan investasi mencapai 250 miliar pound Mesir hingga 300 miliar pound Mesir atau sekitar 150 triliun rupiah. Setelah itu akan ada rencana lain dalam pembangunan tahap ketiga dan juga keempat.